Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Sandika Pratama dengan NRP 2040231066. Saya dari kelompok 9. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir dan analisanya juga dengan korelasi mata kuliah terkait case based learning, sistem kontrol sederhana. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana analisa dari proyek kali ini dan juga bagaimana kita bisa menganalisa dari segi case based learningnya, kemudian kami korelasikan dengan mata kuliah yang ada. Nah, untuk yang pertama dari outline yang akan kami bahas adalah mengenai deskripsi proyek, kemudian perancangan proyeknya itu bagaimana, implementasi dan analisanya di mana. Nah, di situ itu nanti mencakup pada video demonstrasi alat yang akan kami eh, berikan videonya. Nah, kemudian dari demonstrasi tersebut kami akan melakukan analisa terkait pengujian pengambilan data yang kami lakukan. Kemudian di akhir kami akan menganalisanya dengan keempat mata kuliah yang ada, yaitu dengan desain sistem kontrol, lalu mesin listrik dan kontrol gerak, lalu yang ketiga ada instrumentasi industri, lalu microcontroller dan sistem embedded. Nah, untuk deskripsi proyek yang pertama di sini adalah dari dokumen penugasan yang telah diberikan, kami mengacu bagaimana untuk bisa mengontrol kecepatan motor yang awalnya itu menggunakan sistem open loop control system. Nah, di sini untuk bisa mempertahankan kecepatan motor tersebut apabila terdapat gangguan, maka di situ kami menggunakan open loop control system yang dimana ini mengacu pada deskripsi proyek kali ini. Nah, yang pertama di sini terdapat microcontrollernya, yaitu sistem minimum yang ada pada penugasan kali ini, lalu aktuator yaitu driver untuk menggerakkan si plan yaitu motor yang akan kami gunakan. Nah, untuk motor yang digunakan di sini adalah motor AC dan juga motor DC. Lalu untuk sensor itu tergantung dari plan yang digunakan. Nah, nanti akan kami beritahukan apa saja yang akan kami gunakan dan metode kontrol apa yang kami gunakan yang akan masuk ke perancangan sistem pada laporan kali ini. Nah, di sini bagaimana kita bisa membangun suatu sistem apabila pada sistem tersebut terdapat gangguan. Nah, dari motornya tersebut yang kita input RPM-nya, sehingga bisa tetap mempertahankan kecepatannya meskipun terdapat gangguan pada motor tersebut, baik motor DC maupun motor AC. Nah, itu. Nah, lalu untuk perancangan sistem sendiri. Nah, di perancangan sistem ini kami mengacu pada life cycle control system design, di mana untuk merancang suatu sistem yaitu ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi di sini. Nah, ini sebenarnya life cycle control design di sini adalah urutannya itu boleh dari mana saja tergantung dari pekerjaan kita itu sampai mana. Nah, berhubung kita masih dalam tahap awal, maka yang pertama itu adalah kami memilih select sensor dan aktuatornya terlebih dahulu. Nah, apabila select sensor dan aktuator itu sudah terpenuhi, maka kami melakukan modeling terhadap plan yang kami gunakan, yaitu motor DC dan motor AC. Sehingga dari modeling tersebut ditemukanlah karakteristik dari si plan itu bagaimana. Lalu kami menentukan controller yang akan dipakai itu seperti apa untuk diterapkan ke plan yang kami gunakan. Nah, dari kontrol tersebut kami menganalisisnya apakah dari sistem kontrol tersebut sudah stabil atau belum, sehingga untuk bisa diterapkan ke plan yang kami gunakan. Nah, lalu kami melakukan simulasi terlebih dahulu menggunakan software yang kita gunakan, yaitu bisa menggunakan MATLAB maupun software lainnya. Nah, sehingga dari simulasi tersebut, sehingga hasilnya sudah dikira sudah pas, maka kami melakukan testing dan implementasi terhadap hardware yang kami buat. Nah, untuk hardware yang kami buat di sini ini merupakan modul. Jadi ini modul sistem kontrol sederhana, di mana di modul tersebut ini sudah terdapat soket-soket, yaitu I/O modul. Ini I/O modul untuk menyambungkan ke DAG atau DAG advantage. Nah, nanti fungsinya ya tetap sama untuk mengontrol kecepatan motor
sehingga untuk memasukkan metode kontrolnya kami masukkan ke hardware tersebut. Lalu di sini ada AC motor plan, lalu ini ada juga DC motor plan yang sudah tersambung dengan modulnya. Nah, untuk pengaturannya di sini bisa melalui minimum system yang kami buat, lalu juga bisa melalui tombol-tombol knop-knop yang ada di sini untuk melakukan pengaturan pada sistem tersebut. Nah, jadi ini merupakan modul compact yang bisa digunakan melalui penggunanya. Nah, selain menggunakan minimum system yang kami buat, kami juga menyediakan sistem monitoring kecepatan motor, yaitu menggunakan software live view yang akan kami tunjukkan nantinya pada demonstrasi alat yang kami gunakan. Nah, untuk berikutnya yaitu select sensor dan aktuator. Tahapan yang pertama adalah select sensor dan aktuator. Nah, untuk plan yang kami gunakan itu ada dua, yaitu plan motor DC dan juga plan motor AC. Nah, dari kedua plan tersebut kita melakukan pemecahan, yaitu untuk motor DC itu menggunakan sensor apa, lalu untuk motor AC menggunakan sensor apa. Nah, di motor DC ini kami menggunakan sensor encoder. Lalu untuk driver untuk menggerakkan motor tersebut, di sini kami menggunakan driver motor L293D. Kenapa kok memakai driver motor L293D? Karena dengan driver motor L293D kita hanya perlu memberikan yang dari controller itu berupa PWM, sehingga dari PWM tersebut bisa mengatur tegangan yang akan masuk ke motor DC itu nantinya. Karena salah satu rumus untuk bisa mengontrol kecepatan motor DC adalah dengan mengubah tegangan input yang ada pada motor DC, sehingga untuk mengubah tegangan tersebut dari rentang 0 volt sampai 12 volt yang ada pada spesifikasi motor DC kami, itu kami menggunakan driver motor L293D. Lalu untuk berikutnya, untuk plan motor AC, di sini menggunakan motor AC Alliance. Nah, untuk tegangannya sendiri menggunakan tegangan 380 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memperkenalkan atau mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mendemonstrasikan alat kami. Pada semester 3 ini kami diberikan penugasan project based learning, yaitu desain sistem kontrol sederhana. Nah, pada penugasan PBL ini kami diminta untuk membuat sistem kontrol kecepatan motor yang terdiri dari modul minimum system, dan di sini kami diminta untuk mengatur kecepatan pada dua plan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah plan motor AC dan plan motor DC. Di sini untuk modul kami dari kelompok 9, di sini terdapat sebuah modul yang mana sudah built-in dengan plan motor DC. Nah, di sini kami menggunakan motor DC dengan tegangan maksimum yaitu 12 volt yang dapat menghasilkan RPM maksimum di 3400. Nah, pada modul ini juga terdapat variasi beban untuk nantinya pengujian nilai PID pada program kami. Di sini terdapat dua beban yang nantinya akan dipasang pada bagian pengereman modul. Nah, untuk plan motor AC, di sini kami menggunakan motor AC 3 pas. Nah, pada plan motor AC ini kami menggunakan yaitu converter modul. Di sini terdapat modul relay yang nantinya akan digunakan untuk membalik arah putar motor AC. Nah, di sini juga terdapat modul PWM to voltage untuk mengkonversi nilai PWM yang dihasilkan oleh modul kami, nilai PWM pada modul kami menjadi nilai tegangan yang akan digunakan untuk mengatur kecepatan pada kecepatan motor AC melalui VSD yang kami gunakan. Nah, pada modul ini juga terdapat modul optocoupler yang digunakan untuk sensor elektrik yang kami gunakan. Nah, pada modul kami ini terdapat layar LCD yang nantinya akan menunjukkan nilai parameter dari yang digunakan untuk men-setting parameter-parameter yang dibutuhkan untuk mengontrol plan motor AC dan motor DC. Nah, di sini terdapat beberapa tombol, yaitu tombol reset untuk preset sistemnya. Nah, itu ada untuk setting value, di sini digunakan untuk mengatur nilai yang ada pada modul kami. Terus di sini terdapat mode. Nah,
pada modul kami di sini terdapat soket IDC yang nantinya dihubungkan pada plan motor AC dan plan motor AC, dan di sini untuk I/O modul. Nah, pada modul kami di sini terdapat soket power yang nantinya digunakan untuk menyalakan atau mengaktifkan menyuplai daya pada modul kami. Di sini kami menggunakan tegangan AC 220 yang nantinya dihubungkan langsung pada listrik yang biasanya ada pada rumah. Nah, di sini juga terdapat soket untuk program. Di sini di program kami menggunakan USB ISP yang diprogram langsung menggunakan laptop. Dalam modul kami juga terdapat sebuah dalam modul kami juga terdapat sini untuk softwarenya. Kami menggunakan software LabVIEW untuk nantinya untuk memonitoring kerja dari plan motor AC maupun motor DC. Di sini terdapat grafik sini yang menunjukkan nantinya respon dari motornya. Sini terdapat grafik RPM. Terus di bawahnya di sini ada menunjukkan grafik yang menunjukkan tegangan. Nah, di sini juga terdapat nilai yang nantinya dapat digunakan untuk mengubah nilai input yang diberikan pada motor. Nah, di sini terdapat menu DC motor dan AC motor. Nah, di sini juga terdapat menu untuk data kolektor untuk nantinya akan digunakan untuk menyimpan data yang sudah diambil dari plan motor DC maupun motor AC kami. Ya, jadi di sini kami ingin mengambil data dari motor AC. Nah, kami mengambilnya dengan menggunakan sistem kontrol open loop, lalu kami mengambilnya menggunakan sistem kontrol closed loop. Nah, di sini yang pertama di sini adalah kami mengambil data motor dengan menggunakan open loop system. Nah, di sini kami memberikan tegangan. Yang pertama adalah mengupload program ke modul kami. Nah, di sini melakukan proses uploading program, yaitu kami memberikan PWM sebesar 55. Nah, untuk motor AC plan-nya di sini kami menyambungnya dengan modul yang ada pada AC motor plan ini. Nah, untuk menyalakannya di sini nyalakan MCB yang ada pada motor. Nah, lalu di sini berhasil terupload untuk programnya. Nah, kemudian di sini, setelah kami melakukan pengiriman program ke modul yang ada pada kami, nah di sini kami mulai menyalakan modul kami. Nah, di sini sehingga nanti motor akan berjalan. Nah, di sini untuk PWM 55 pada software Arduino IDE. Nah, di sini yang tertera adalah 12,83 Hz. Nah, apabila kami menambah PWM yang ada pada program, di sini kami menambahkan 150. Nah, lalu kami mulai menguploadnya. Nah, nanti otomatis untuk nilai bus yang ada pada motor AC ini akan bertambah, yaitu 32,90 GHz. Nah, apabila nanti di sini PWM-nya itu maksimal, maka otomatis yang tertera di sini adalah 50 Hz. Nah, kemudian untuk program PID pada motor AC. Nah, di sini untuk nilai maksimal dari RPM motor AC di sini adalah 1500. Nah, akan kami untuk input RPM yang ada pada program kami di sini kami insertnya yaitu 1000 RPM dengan nilai KP KIKD yang sudah dicari di awal,
Itu kami memasukkan di sini nilai KPKIKD adalah 1, lalu nilai KI-nya adalah 0,5. Nah, lalu kami mulai mengupload program. Nah, nanti motor AC akan berhenti secara otomatis. Nah, di sini mulai menyesuaikan kecepatannya. Nah, di sini untuk programnya sudah terdapat PID controller yang ada pada modul kami ini. Nah, di sini masih proses uploading. Nah, di sini motor mulai berjalan menunjukkan fungsi programnya, yaitu sesuai PID yang ada pada motor di sini. Nah, di sini memang motornya seolah-olah berosilasi karena mengikuti dari input RPM yang telah dilakukan. Nah, untuk langkah-langkah pengambilan data yang kami lakukan di sini kami menggunakan ya itu tadi, ini software LabVIEW ini tadi. Nah, untuk monitoringnya kami menggunakan AC motor monitoring, lalu pengambilan datanya kami menggunakan data kolektor. Nah, di sini adalah untuk print data. Nah, ini untuk parameternya. Nanti di sini untuk parameternya akan muncul mulai dari tanggalnya, waktu, set point-nya berapa, sama actual value. Nah, untuk kontrol sinyal di sini adalah BWM-nya yang keluar itu berapa dari motor yang telah kita atur tadi. Jadi bisa dimonitoring melalui software LabVIEW yang telah kami buat ini. Nah, untuk data-datanya sudah kami koleksi pada gambar berikut. Nah, di sini untuk kami sudah melakukan pengambilan data, yaitu secara sistem identification, yaitu pengambilan data input dan output, di mana inputnya kami memberikan unit step, lalu outputnya itu berupa kecepatan. Nah, di sini dari data input output secara open loop, di sini terambil datanya itu kami memberikan input 600 rpm, akan tapi untuk actual value-nya di sini tertera 700 rpm. Nah, sehingga diketahui tahu sama nilai K-nya itu berapa. Nah, untuk berikutnya kami melakukan perhitungan transfer function sistem order 1. Di sini ditemukan bahwa transfer function order 1-nya itu adalah 1,3/3s plus 1. Sehingga di sini bisa dicari nilai PID parameternya itu berapa. Nah, kami melakukan simulasi transfer function di MATLAB apakah sudah sesuai dengan grafik yang ada pada data yang telah kami dapatkan sebelumnya. Nah, setelah kami melakukan simulasi transfer function di MATLAB, nah, kami mengambilkan data lagi sebanyak 3 kali, kemudian diambil rata-ratanya. Nah, di sini nilai transfer function dari nilai data sebelumnya itu hampir sama, cuma perbedaan sedikit saja. Tadi 1,3, kalau di sini 1,2/3s plus 1. Nah, sehingga kami ambil rata-ratanya, lalu kami mulai mencari parameter dari controller PID-nya itu berapa. Nah, di sini kami masukkannya kepada blok diagram sistem kontrol secara keseluruhan. Nah, kami mencari PID-nya itu berapa, sehingga ditemukanlah rumus matematis yang ada pada AC motor. Di sini untuk mencari nilai KP itu adalah dengan tau dibagi tau bintang kali K. K itu adalah gain, lalu untuk KI adalah nilai KP per tau. Nah, untuk tau bintangnya itu adalah tau yang kita inginkan dari tau sebelumnya itu berapa. Nah, di sini kami mengset tau yang diinginkan itu adalah setengah dari nilai tau sebelumnya. Sehingga di sini tertulis bahwasanya tau bintang di sini adalah 1,5, yaitu setengah dari 3. Nah, untuk pengujian simulasi AC motornya di sini bisa kita ubah-ubah lagi sesuai dengan data. Kalau di sini kan nilai KP-nya itu 1,5. Nah, bisa kita simulasikan di sini. Nah, nilainya dari KP ini adalah 1,5. Lalu untuk KI-nya di sini adalah 0,51. Lalu untuk KD-nya di sini ada 2,2. Nah, lalu kami mulai mengupload programnya ke modul yang telah kami gunakan. Di sini masih proses uploading. Nah, sehingga dari proses uploading nanti, nah, untuk datanya nanti bisa dilihat pada
serial monitor. Nah, di sini masih proses uploading, masih menunggu. Nah, jadi nanti responnya nanti tidak akan langsung menuju ke data yang diinginkan, ke setpoint yang diinginkan. Jadi seolah-olah ada transiennya di situ. Uploading. Nah, di sini nilai yang tertera adalah busnya itu berapa. Nah, di sini masih terdapat. Nah, itu mulai bekerja. Nah, sini kami juga bisa melihat serial plotter yang ada pada motor. Nah, sini mulai steady state. Dari kecepatan motornya ini melambat atau tambah cepat menyesuaikan dari set point yang telah kita tentukan. Nah, kita bisa melihat grafiknya melalui serial communication yang ada pada modul kami. Jadi untuk modul kami di sini sudah terdapat serial komunikasi sehingga kita bisa memantau hasil grafik yang ada pada laptop. Nah, di sini dari kabel SPSP kami menggunakan USB itu TTL untuk melihat grafiknya. Nah, di sini setting port yang digunakan yaitu COM7. Nah, untuk melihatnya di sini kan menggunakan baud rate yaitu 9600. Oleh karena itu di serial monitor, nah di sini nanti tertera datanya. Nah, di sini tertera datanya itu adalah 180 rpm, 780 rpm, berubah-ubah sesuai dengan nilai input yang kita inginkan. Nah, ini 900 rpm. Nah, untuk melihat grafiknya di sini kita bisa menggunakan serial plotter yang ada pada software ini. Nah, di sini nanti tertera di sini grafiknya. Nah, bisa kita lebarkan. Nah, untuk grafiknya di sini menyesuaikan dengan yang RPM yang dibaca pada motor AC itu. Nah, di sini 180 rpm, 720 rpm. Karena nilai yang kita set tadi adalah nilai P-nya saja, sehingga respon dari motor adalah berosilasi mengikuti dari set point yang telah kita tentukan. Nah, sehingga didapatkanlah tadi data-data tersebut kami implementasikan pada modul yang kami gunakan. Jadi di sini terhubung, bisa kita lihat grafiknya melalui laptop atau software. Nah, untuk pengambilan datanya juga bisa dilihat menggunakan yang tadi serial monitor. Ya, mungkin itu yang untuk AC motor. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai DC motor. Ini adalah mengontrol kecepatan dari motor DC. Nah, di sini kami mengontrolnya juga menggunakan laptop atau PC. Nah, ini kan motornya dalam keadaan menyala. Nah, misal kita ingin memberikan set point 0 kepada motornya. Nah, di sini kita bisa mengupload programnya. Dan nanti otomatis motor yang ada pada modul kami di sini akan mati atau tidak berjalan. Nah, misal kita di sini ingin men-set nilainya adalah setengah dari set point maksimal yaitu 125. Nah, ini. Nah, maka nanti motor di sini akan jalannya adalah setengah dari set point maksimal. Nah, di sini kita bisa memberikan beban pada motor DC apabila sudah ada. Nah, di sini diberikan beban, maka nanti beban 1. Nah, di sini motor akan tetap terus mempertahankan kecepatannya sesuai dengan set point yang telah diberikan tadi. Nah, apabila kita melepasnya, nanti maka otomatis akan terjadi lonjakan sinyal pada motor DC, sehingga nanti sinyal kontrolnya akan melebihi dari set point yang telah kita tentukan.
jadi, wis jadi. Misalnya kita mau Gak usah aneh. Nah, di sini untuk langkah-langkah pengambilan data pada motor DC bisa kita lihat juga pada hasil pengambilan data yang telah kami lakukan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu hampir sama seperti yang motor AC sebelumnya. Dan di sini pertama kita melakukan modeling, yaitu kita mulai melakukan modeling terkait plan yang kita gunakan itu nanti hasil dari transfer fungsinya itu seperti apa. Nah, di sini dari plan yang telah kita tentukan itu sudah include dari driver sama motor dan juga sensor yang kami gunakan. Nah, inputnya berupa unit step, lalu outputnya itu adalah berupa kecepatan. Nah, di sini kami telah melakukan pengambilan data secara open loop. Nah, di sini untuk input yang kami berikan adalah 3000 RPM, lalu untuk data yang terbaca atau final value-nya adalah 3300 RPM. Nah, sehingga nanti ditemukan nilai tau dan K gain-nya itu berapa. Nah, sehingga kami melakukan perhitungan untuk mendapatkan transfer function sistem kontrol motor DC, yaitu transfer function order 1. Di sini kami menemukan bahwa transfer function-nya itu adalah 1,1 per 0,769 S plus 1. Nah, sehingga nanti didapatkan bahwa nilai dari PID-nya itu bisa kita cari dengan masukkan transfer function order 1 ke plan-nya tadi. Nah, di sini kami mulai melakukan mengetahui nilai PID-nya itu berapa. Nah, untuk perancangan controller PID untuk motor DC ini cukup perlu kami menggunakan nilai P dan I saja, karena dengan nilai P dan I itu sudah cukup untuk mengatur kecepatan motor sehingga bisa mendekati yang namanya steady state. Nah, untuk pengambilan datanya di sini bisa kita lihat pada grafik yang ada pada serial plotter. Nah, di sini kan nilai set point-nya tadi sudah ditentukan. Nah, kita bisa melihat grafiknya menggunakan serial USB. Di sini untuk pengambilan serial USB. Ini di setting untuk portnya itu berapa, ini adalah COM7. Lalu kita bisa melakukan pengambilan data melalui serial monitor. Nah, di sini otomatis nanti akan tertera nilai dari RPM-nya itu berapa. Nah, untuk datanya bisa kita lihat di serial plotter. Nah, di sini tertera bahwa nilai yang kami set itu berapa. Nah, ya, mungkin itu untuk yang serial monitor. Nah, di sini juga bisa dilihat dari pengambilan DC motor data. Nanti di sini juga tertera set point, actual value sama control signal. Sehingga nanti data-datanya bisa diletakkan di sistem identification untuk diambil datanya, sehingga bisa diketahui nilai dari transfer fungsinya itu berapa. Nah, ini untuk dari sistem monitoringnya itu seperti ini. Ya, mungkin itu untuk penjelasan dari DC motor sama dengan AC motor. Dari video yang kami lakukan di sini, bagaimana kita bisa mendapatkan grafik kecepatan motor DC melalui sistem yang telah kami buat. Jadi di sini ada modul, melalui serial communication kita bisa melihat datanya melalui laptop. Di sini khususnya kami bisa menggunakan software grafik untuk pengambilan datanya, sehingga dari data-data tersebut bisa digunakan untuk mencari transfernya itu berapa, nilai PID-nya itu berapa, dan bisa memonitoring dari kecepatan motor AC maupun motor DC. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan kami presentasikan terkait sistem kontrol sederhana, yaitu motor AC dan motor DC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, berikutnya adalah masuk ke analisa dan korelasi mata kuliah, yaitu proyek 1, desain sistem kontrol.
Jadi yang pertama di sini yang akan saya jelaskan di sini urutan dari silabusnya adalah mengenai pengantar dari sistem kontrol, lalu Laplace transform, lalu pemodelan matematis dari motor DC maupun motor AC, lalu adalah karakteristik sistem, bagaimana kita bisa menentukan karakteristik sistem dari plan kita itu nantinya, lalu analisis dari sistem yang telah didapat dengan real system, lalu bagaimana kita bisa mengidentifikasi sistem, mendapatkan data-datanya sehingga bisa ditemukan nanti transfer functionnya. Nah, dari data transfer function tersebut bisa kita uji cobakan, lalu bisa kita tes bagaimana kestabilan terhadap sistem yang kita buat. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mendesain controller PID pada sistem kita itu nantinya. Nah, untuk yang pertama di sini adalah pengantar sistem kontrol, di mana dalam sebuah sistem kontrol itu pasti terdapat beberapa komponen yang penting. Yang pertama di sini ada input, lalu ada plan atau proses, lalu ya ada output. Nah, untuk ini, ini diberikan salah satu contoh diagram blok sistem pengaturan temperatur pada oven listrik. Nah, di sini terdapat juga antarmuka untuk bisa terhubung ke PC atau laptop, lalu ada konverter analog to digital. Nah, lalu di sini juga terdapat input. Inputnya itu berupa input secara terprogram. Nah, nantinya pada modul kami atau sistem kontrol sederhana itu juga bisa diberikan input berupa input secara terprogram. Nah, nantinya dari kami bisa menginputkannya secara terprogram maupun dengan secara langsung pada hardware-nya. Nah, dari bentuk pengantar sistem kontrol ini ada dua, yakni yang pertama di sini kami mencoba menggunakan diagram blok open loop control system. Nah, nantinya bisa melihat bagaimana respon dari sistem kita itu nantinya bagaimana tanpa sebuah alat ukur atau measurement system yang nanti masuk ke controller. Nah, di sini secara open loop, jadi kita memberikan set point-nya itu berapa. Nah, lalu dari set point itu nantinya akan diproses oleh controller sehingga controller mengirimkan sinyal kontrolnya ke plan, sehingga nanti plan bisa memberikan kita bisa ukur berapa datanya, yaitu berupa kecepatan. Nah, tapi dalam open loop control system di sini tidak ada feedback yang bisa digunakan sebagai perbandingan dari set point dan output yang dikeluarkan oleh sistem, sehingga nantinya dari open loop control system ini nantinya keluaran yang dihasilkan itu tidak akan bisa diatur atau nantinya akan langsung menuju ke plan. Nah, sehingga untuk bisa mencapai suatu titik kesempurnaan yaitu kestabilan dari sistem itu nantinya tidak akan bisa karena kita menggunakan open loop control system. Nah, dari kami juga membandingkan bagaimana kita tanpa menggunakan closed loop dan juga menggunakan open loop, itu nantinya perbandingannya bagaimana. Nah, di sini ada data-datanya. Nah, lalu yang kedua di sini kami menggunakan closed loop control system, di mana perbedaan dari open loop control system di sini terdapat measurement system pada closed loop control system, sehingga dari measurement tersebut dari set point dikurangi measurement system nantinya, atau kita bisa sebut present value atau point value. Nah, di situ nantinya muncul error, sehingga error ini nantinya yang akan digunakan untuk perbandingan pada controller, sehingga controller bisa mengurangi error tersebut bahkan sampai menuju titik 0, sehingga tidak ada error pada sistem tersebut. Nah, itulah ada fungsi dari closed loop control system itu seperti apa. Nah, nantinya untuk controller yang akan kami gunakan di sini adalah menggunakan PID controller. Nah, gimana kita bisa menentukan parameter-parameter yang bisa digunakan untuk menemukan PID controller tersebut? Nah, yang pertama adalah kita bisa melakukan identifikasi sistem pada plan kita itu nanti bagaimana, kita bisa melihat karakteristik sistem dari plan kita itu seperti apa, sehingga nanti di transfer function yang kita dapat dari karakteristik sistem pada plan tersebut bisa kita gunakan untuk mengetahui berapa nilai dari controller yang akan kita gunakan. Nah, perbedaannya dari sistem pengaturan loop tertutup dan loop terbuka di sini adalah bisa kita lihat dari secara blok diagram tadi adalah tidak adanya measurement system pada open loop control system, akan tapi dari closed loop control system di situ terdapat measurement system, sehingga bisa mengacu pada perubahan plan. Apabila terdapat perubahan gangguan di situ, closed loop control system bisa tetap mempertahankan set point yang telah dipilih nantinya.
Nah, untuk perbandingan data di sini kami telah melakukan pengukuran, melakukan pengujian pada plan kami yaitu motor AC dan motor DC, di mana dari data-data tersebut kami membandingkan dengan adanya open loop control system dan juga closed loop control system, yaitu tanpa menggunakan PID controller maupun dengan menggunakan PID controller, di mana di sini apabila kita memberikan set point 200 RPM, nah nanti frekuensi yang akan muncul ke motor AC di sini tertera 8 Hz yang kami menggunakan VSD atau variable speed drive. Lalu untuk RPM yang terbaca di sini adalah 240 RPM. Nah, kenapa tidak mendekati ke 200? Karena di sini kita menggunakan open loop control system, sehingga RPM-nya tidak akan bisa mendekati dari set point. Nah, apabila kita menggunakan closed loop control system, nanti otomatis error yang akan dihasilkan dari pengurangan set point dan point value itu nantinya akan diatur oleh controller yang kita gunakan, sehingga nanti bisa mendekati set point yang kita inginkan. Nah, lalu di sini juga sama dengan set point 600 RPM, kita bisa lihat di sini datanya apabila kita menggunakan open loop system. Nah, maka di sini nantinya RPM yang tertera di sini adalah 660 RPM. Lalu untuk closed loop, dengan menggunakan closed loop kita bisa membandingkan di situ adanya measurement system dan set point, sehingga nanti bisa ada pengurangan mendekati dari set point yang kita ingin, yaitu 630 RPM di sini. Nah, untuk motor DC juga sama. Di sini set point yang kita dapatkan adalah 850 RPM. Nah, untuk duty cycle-nya yang keluar nanti adalah 25%. Nah, apabila menggunakan open loop, nanti jaraknya ini sangat jauh sekali dengan set point yang kita berikan. Lalu apabila menggunakan closed loop di sini hampir mendekati, bahkan mendekati dengan set point yang kita inginkan. Nah, nanti bedanya apa? Bedanya di open loop dan closed loop di sini nanti apabila terdapat gangguan atau beban. Nah, nilai dari sinyal kontrol yang kita berikan itu nanti apabila terdapat gangguan dari closed loop itu akan bertambah apabila terdapat gangguan atau beban. Nah, apabila kita menggunakan open loop, maka sinyal kontrol yang dihasilkan oleh controller itu nantinya tidak akan bisa bertambah, karena kita sudah mengset dari set point-nya itu sudah seperti itu, sehingga tidak akan bisa memberikan dampak perubahan apapun terhadap plan yang kita jalankan. Nah, di sini dari tadi telah disebutkan bagaimana kita bisa mempunyai dari karakteristik plan kita itu bagaimana, yaitu kami salah satunya menggunakan transfer function order 1. Nah, di mana kita bisa menentukan transfer function order 1, di mana kita bisa membandingkan antara output dan inputnya, lalu itu sama dengan K per tau S plus 1, sehingga di sini apabila kita ingin menentukan transfer function order 1 dari sensor atau measurement system kita, maka di sini kita bisa membandingkan dari output dan inputnya, di mana outputnya di sini adalah C bintang S dan inputnya itu adalah CS, sehingga kita bisa membandingkan output dan input itu sama dengan K per tau S plus 1. Nah, untuk plan sendiri yang kita bandingkan di sini, karena plan dari kita itu motor DC-nya sudah terhubung dengan encoder dan juga kita juga menggunakan sensor, sehingga transfer function order satunya itu juga sudah include dari sensor, aktuator dan juga plan, sehingga kita bisa mencari transfer function dari ketiga sistem kontrol tersebut. Nah, nanti bisa kita ketahui karakteristik dari si plan itu seperti apa. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama di sini kita bisa mengambil data kecepatan motor DC secara open loop terlebih dahulu. Nah, akan tapi sebelum menggunakan sistem identification melalui kita pengambilan data secara open loop, mestinya kita tahu terlebih dahulu bagaimana kita bisa menentukan karakteristik sistem dari plan itu menggunakan model matematis. Nah, di sini saya akan terangkan mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan model matematis dari kecepatan motor DC itu nantinya. Nah, di sini kan sudah diterangkan terdapat pemodelan matematis, di mana dari motor DC ini terdapat dua buah struktur, yaitu yang pertama di sini ada secara electrical dan di sini ada secara mechanical, di mana kita harus bisa menentukan bagaimana rumus dari transfer function kedua bagian dari motor DC tersebut. Yang pertama di sini ada struktur electrical, di mana terdapat EA, yaitu EA ini merupakan tegangan sumber pada motor DC itu nantinya seperti apa.
Nah, lalu ada LA yaitu di sini adalah induktor. Lalu ada RA yaitu tahanan dari rangkaian jangkar motor DC. Lalu di sini adalah EG yaitu konstanta GGL lawan, sehingga kita bisa menemukan rumus matematis dari dari motor DC itu seperti apa. Nah, lalu di sini ada mekaniknya. Nah, mekaniknya di sini terdiri dari torsi, lalu ada juga momen inersia dari rotor, lalu di samping itu ada gesekan atau viskos pada motor, karena di setiap motor itu mesti ada gesekan yang terjadi pada motor DC tersebut. Nah, dari yang pertama di sini kita mencari rumus matematis dari kumparan jangkar itu seperti apa, di mana kami mengacu pada hukum KVL yaitu Kirchhoff Voltage Law, di mana sigma V itu sama dengan 0. Nah, sigma V di sini ini merupakan loop tertutup, di mana kita bisa mencari EA itu sama dengan tegangan yang ada di LA, lalu ditambah dengan tegangan yang ada di RA, lalu ditambah dengan tegangan GGL lawan, yaitu tegangan yang digunakan untuk menggerakkan motor tersebut. Jadi tegangan sumber tersebut dipecah-pecah menjadi 3 bagian di sini. Nah, sehingga didapatkan di sini adalah negatif EA plus VLA plus tegangan pada RA lalu ditambah EG itu sama dengan 0. Sehingga nantinya LA DIA per DT plus IARA sama dengan EA yaitu tegangan sumber dikurangi EG. Nah, LDI per DT ini merupakan penurunan dari LA, lalu IA per RA itu adalah tegangan pada RA, sehingga nantinya bisa kita dapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu IAS yaitu di sini itu merupakan arus yang keluar itu berapa, itu sama dengan 1 per LAS plus RA, yaitu fungsi dari persamaan tadi, yaitu sebelum fungsi tersebut terdapat EAS dikurangi EGGL lawan, karena di sini simbolnya di sini adalah EA dikurangi EGGLS. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa mengetahui bahwa output dibanding dengan input itu hasilnya adalah ini diagram blok seperti ini. Nah, outputnya itu adalah IS, lalu inputnya itu adalah EAS dikurangi EGGLS. Nah, hasilnya itu adalah 1 per LAS plus RA. Nah, untuk pencarian rumus yang pertama, persamaan matematis elektrikalnya sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita bagaimana bisa menentukan dari persamaan matematis secara mekanikalnya. Nah, dari blok diagram sistem motor DC, untuk mencari torsi dari motor tersebut itu seperti berikut. Nah, dimana apabila kita ingin mencari torsinya, torsi yang dihasilkan oleh motor DC adalah berbanding lurus dengan hasil kali dari arus kumparan jangkar dan medan magnet yang dihasilkan oleh penguat medan. Nah, di sini torsinya terletak di sini. Nah, torsinya itu sangat berkaitan dengan viskos atau gesekan yang ada pada motor dan juga dengan momen inersia. Nah, di sini adalah B itu sama dengan UF NF kali IF kali T per 2pi IF. Nah, itu sama dengan KB IF kali T, dimana KB adalah konstanta medan magnetik, sehingga torsi T dapat ditulis sebagai berikut, yaitu torsi itu adalah KB IFT IAT kali IARANA itu sama dengan KTM IFT IAT. Nah, KTM adalah konstanta dari torsi motor, yaitu kita singkat menjadi KTM. Lalu karena arus medan IF konstan, maka T sama dengan KTM IAT. Jadi transformasi Laplace dari persamaan 10 itu adalah TS sama dengan KTM kali IAS, di mana KTM itu merupakan diagram blok sistemnya di sini. Nah, lalu untuk outputnya ini adalah TS per IAS. Nah, di sini kita menemukan torsi motor untuk mencari keluaran torsi yang terjadi seperti apa, yaitu dengan hasil dari IAS. Nah, IAS tadi ini nantinya nyambung ke yang persamaan tadi, di mana yang dihasilkan oleh persamaan elektrikal tadi adalah IA atau arusnya, sehingga arus dengan konstanta torsi itu hasilnya adalah torsi itu sendiri. Jadi torsi itu sebanding dengan arus yang ada pada motor DC. Nah, untuk berikutnya, torsi yang dihasilkan motor bekerja terhadap inersia dan gesekan viskos. Nah, di sini torsi itu sama dengan momen inersia ditambah dengan gesekan atau viskosnya itu. Nah, sehingga bisa didapatkan rumus seperti berikut.
dalam bentuk kecepatan J d omega T per dt plus B omega T. Nah, lalu transformasi Laplace dari persamaan berikut ini adalah Ts itu sama dengan Js kuadrat theta s plus Bs theta s. Nah, theta s itu adalah 1 per Js kuadrat plus Bs Ts. Nah, diagram blok dari persamaan 14 ini adalah Ts yaitu sebagai input, lalu theta s yaitu berupa kecepatannya itu sama dengan 1 per Js kuadrat plus Bs, sehingga transformasi Laplace dari persamaan 13 yang ini, nah ini adalah Ts sama dengan Js s plus B s. Nah, s ini adalah 1 per Js plus B Ts. Nah, diagram blok persamaan akhirnya di sini adalah Ts atau torsi yang dihasilkan itu sama dengan menuju ke S per Js plus B atau viskosnya menghasilkan ini adalah bentuk dari kecepatannya itu seperti apa. Nah, di sini output dibanding dengan input. Nah, dari besarnya tegangan gaya gerak listrik adalah berbanding lurus dengan hasil kali dari arus, medan, dan kecepatan sudut motor, yaitu EGGLT itu sama dengan KI IFT d theta T per dt, di mana K itu adalah konstanta. Karena arus medan konstan, maka EGGLT itu sama dengan KG d omega T per dt, atau EGGLT itu sama dengan KG omega T, di mana KG adalah tegangan gaya gerak listrik. Nah, yang transformasi Laplace-nya itu adalah EGGLS sama dengan KGS theta S, sehingga diagram blok persamaannya muncul seperti ini, yaitu theta S itu sama dengan KGS dibanding dengan EGGLS, yaitu output dibanding dengan input. Nah, sehingga muncullah diagram blok persamaan seperti berikut, yaitu EGGLS per s itu sama dengan Kg, yaitu konstanta GGL lawan. Nah, sehingga dari semua persamaan-persamaan tersebut, dari electrical maupun mechanical, di sini untuk keperluan pengaturan kecepatan motor DC diperoleh dengan menggabungkan semua persamaan tersebut, yaitu electrical dan mechanical, di mana EAS itu adalah tegangan yang kita berikan kepada sistemnya itu seperti apa. Nah, lalu dari motor DC, karena motor DC itu membutuhkan tegangan untuk digerakkan. Nah, di sini dari diagram elektrikalnya itu adalah 1 per LAS plus RA, itu hasilnya adalah arus. Dari sistem elektrikal menghasilkan arus itu sebanding dengan torsi pada motor, sehingga torsi dari motor di sini untuk menggerakkan motornya. Nah, dari motor sendiri itu sudah terdapat momen inersia dan gesekannya atau viskos, sehingga dari semua itu bisa menghasilkan kecepatan yang dihasilkan oleh motor DC nantinya. Nah, dari hasil tersebut ini ada konstanta GGL lawan yang digunakan untuk menggerakkan motor DC itu nantinya. Nah, dari konstanta GGL lawan atau tegangan GGL lawan di sini akan dibandingkan dengan tegangan sumber pada motor DC, sehingga nanti EG dikurangi EGGLS. Nah, di sini sehingga bentuk diagram blok kecepatan motor DC di sini adalah theta S per EAS itu sama dengan KTM atau konstanta dari ini torsi motor per LAS plus RA JS plus BS, dibanding lagi dengan KTM yaitu konstanta torsi motor dan konstanta GGL lawan per 1 LAS plus RA JS plus BS, sehingga nanti didapatkanlah konstanta torsi motor dibanding dengan LAS plus RA JS kuadrat plus BS plus KTM KGS. Nah, sehingga dari diagram blok kecepatan motor DC itu adalah EGS yaitu s dibanding dengan EGGS, nanti hasilnya adalah diagram blok seperti berikut. Nah, dari diagram blok berikut ini kita bisa memasukkan parameter-parameter yang ada pada motor DC, seperti konstanta dari torsinya itu berapa, lalu induktornya itu berapa, tahanannya itu berapa, lalu momen inersia dari motor itu seperti apa, berapa. Nah, lalu untuk gesekannya itu bisa dimasukkan ke diagram blok berikut ini, sehingga nantinya dari sumber
kita masukkan sumber berapa, nah nanti bisa diketahui kecepatannya itu berapa. Nah di sini bisa digunakan untuk menentukan karakteristik dari motor DC itu seperti apa, nanti bisa keluar grafiknya sehingga kita bisa menentukan nilai dari controller yang akan kita gunakan dari karakteristik sistem motor DC melalui pemodelan matematis motor DC. Nah, lalu berikutnya selain menggunakan model matematis dari motor DC, kita bisa menggunakan identifikasi sistem untuk menentukan karakteristik dari motor DC itu nantinya. Nah, apa sih identifikasi sistem? Identifikasi sistem itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh model dari suatu sistem yang kemudian akan dibandingkan dengan hasil masukan dan keluaran yang didapatkan dari hasil percobaan. Nah, langkah-langkah untuk identifikasi sistem di sini adalah pada sistem yang akan digunakan identifikasi itu harus tersedia data masukannya dan keluarannya. Yang di sini kita melakukan pengambilan data pada motor DC, yaitu dengan input itu berupa tegangan dan outputnya itu adalah berupa kecepatan. Nah, sehingga nanti bisa diketahui berapa data input dan data output, sehingga kita bisa bandingkan keduanya untuk bisa didapatkan transfer function. Nah, pemilihan struktur model itu bagaimana kita bisa memilih kita ingin menentukan transfer function order 1 atau order 2 atau yang lebih tinggi lagi. Karena yang kita gunakan adalah motor DC, maka yang kita tentukan itu yang pertama kali adalah yang sistem order 1-nya. Nah, estimasi parameter model. Lalu untuk validasi model yang kita dapatkan dengan real sistemnya itu apakah valid atau tidak. Nah, itu bisa dibuktikan dengan simulasi yang ada pada software, salah satunya adalah MATLAB. Nah, di sini adalah berupa pengambilan data input output plan motor DC. Nah, untuk yang controller secara hardware yang kita gunakan di sini adalah masih memakai Arduino Uno, akan tapi sudah terdapat yang terbaru di sini sudah menggunakan minimum system yang kita buat. Nah, sehingga di sini adalah driver motor L293D. Ya, di sini juga sudah terdapat sensornya dan juga motor DC-nya, sehingga nanti yang didapatkan adalah model matematis dari ketiga tersebut, yaitu driver atau aktuator, plan, dan juga instrument system, yaitu encoder yang ada pada motor DC itu nantinya. Nah, berikut adalah pengambilan datanya, sehingga kita bisa menentukan pengambilan data tersebut melalui model yang kita coba dapatkan. Nah, untuk berikutnya di sini adalah pengambilan datanya itu dengan kita memberikan input yaitu berupa unit step. Nah, kita bisa memasukkan model matematisnya itu pada plan motor DC, sehingga nanti bisa diplot grafiknya itu seperti apa. Nah, di sini untuk percobaan dari beberapa macam input dengan tadi cycle 25%, tadi cycle 75%, tadi cycle 50%, dan juga tadi cycle 100%. Di sini terdapat perbedaan di mana tadi cycle merupakan perbandingan antara T-on dan T-off dari sinyal yang dihasilkan. Nah, dari sinyal tersebut dari T-on dan T-off bisa diketahui tegangan rata-rata dari kedua tersebut itu berapa. Kalau 25% berarti T-on-nya itu lebih lama, yaitu lebih lama 25%, lalu sisanya 75% itu yang TF yang lebih lama daripada T-on. Nah, untuk tadi cycle 75% itu berarti T-on-nya itu 75% dan T-off-nya itu 25%, sehingga nanti dari data tersebut bisa dibandingkan berapa dari motor tegangan yang ada pada motor DC itu nantinya. Nah, di sini kami masih menggunakan identification toolbox, yaitu dengan 100% tadi cycle. Nah, kami memberikan input tadi berupa unit step, sehingga nanti bisa keluar dari grafiknya itu seperti apa, karakteristik dari sistemnya itu seperti apa, dari plannya itu. Nah, ini nanti bisa ketemu bentuk dari transfer functionnya itu seperti apa pada software MATLAB ini nantinya. Nah, dari transfer function tersebut kita bisa memasukkannya pada blok sistem kecepatan motor DC. Nah, di sini terdapat input yaitu berupa unit step, lalu di sini terdapat blok diagram karakteristik sistem motor DC, transfer function-nya itu, lalu di sini kita bisa melihat bentuk hasil simulasinya itu seperti apa.
Nah, ini perbandingan data hasil simulasi, yaitu dari kita masukkan transfer functionnya itu ke blok diagram sistem motor DC. Nah, sini terdapat perbedaan dari menggunakan sistem identification toolbox. Nah, di sini untuk grafiknya ini tidak langsung menuju ke set point yang telah diberikan, akan tapi di sini terdapat settling time yang cukup banyak, sehingga terdapat perbedaan dari grafik yang menggunakan sistem identification dan juga menggunakan simulasi pada MATLAB itu tadi. Nah, berikutnya karena tidak terdapat kevalidan, maka di sini kami mencoba menggunakan modeling DC motor menggunakan sistem identifikasinya juga, akan tapi untuk pengambilan datanya di sini kami menguploadnya secara manual, yaitu menggunakan Excel. Nah, di sini untuk inputnya kami memberikan set point yaitu 3000 rpm, lalu final value yang dibaca di sini adalah 3300 rpm, sehingga nantinya dari data tersebut yaitu transfer function order satunya itu bisa diketahui dari nilai K atau gainnya itu. Nah, dan juga tahunnya itu berapa. Nah, di sini tahunnya ini terdapat pada detik ke 0,769. Nah, pada waktu berikut, sehingga dari nilai K dan tahunnya itu bisa diketahui bentuk dari transfer function order satunya. Nah, dimana untuk Y itu dari nilai Y di sini adalah 63,2% dari final value. Nah, yaitu 0,632 kali 3300 final value-nya, yaitu sama dengan 2085. Nah, lalu untuk konstanta waktu atau tau ketika Y itu sama dengan 2085 itu berapa? Nah, di sini bahwa ketika 2085 di sini yaitu ketika nilai dari Y itu adalah 63,2% dari 3300 yaitu final value, maka di sini adalah ketika Y 2085 itu adalah 1,249 detik. Nah, untuk nilai G atau gain K dapat dicari dengan final value dibanding dengan input, yaitu 3300 dibanding dengan 3000. Nah, di sini didapatkan hasilnya adalah 1,1, sehingga nanti bentuk umum dari transfer function order satunya di sini adalah GS itu sama dengan 1,1 per 0,769 S plus 1. Nah, dari data transfer function tersebut bisa kita masukkan pada simulasi di MATLAB, sehingga nanti di hasil grafiknya itu seperti ini. Nah, di sini tertera bahwa K itu adalah 1,1, lalu tahunnya itu adalah 0,77 detik. Nah, sehingga dari persamaan transfer function tersebut bisa kita cari parameter-parameter dari controllernya itu mau seperti apa, sehingga untuk menentukan parameter-parameter dari controllernya tersebut kita bisa menentukan apakah dari karakteristik sistem motor DC itu seperti apa, kita bisa menyesuaikan dengan controller yang akan kita gunakan. Nah, karena controller yang kita gunakan ini adalah PID controller. Nah, di sini maka di diagram blok sistem kontrol di sini adalah untuk controllernya itu adalah PID controller. Nah, di sini untuk kita bisa menentukan dari PID controller di sini bisa secara manual maupun bisa menggunakan PID tuner yang ada pada software MATLAB. Nah, di sini untuk basic equation yang ada pada PID controller, di mana apabila kita sudah mengetahui nilai dari transfer function order 1 yaitu K per tau S plus 1, maka di sini dari K itu kan sama dengan YSS plus XSS. Nah, untuk tau itu adalah nilai dari 0,632 dari nilai YSS, sehingga nanti didapatkan tau yang kita inginkan itu berapa, yaitu tau bintangnya itu berapa. Nah, untuk yang ada pada percobaan kali ini, untuk tau bintangnya itu yang kita inginkan adalah setengah dari tau yang sebelumnya. Nah, sehingga tau bintang itu sama dengan tau kali setengah. Nah, lalu untuk persamaan KP yaitu tau per tau bintang kali K. Nah, untuk KI nya itu berapa ya, ini sama dengan KP per tau. Nah, untuk KD nya itu adalah KP kali tau bintang. Nah, berikutnya bagaimana untuk perhitungannya. Di sini kan tadi terdapat sudah ditemukan bahwa tau itu adalah 0,77 detik. Nah, lalu untuk K nya adalah 1,1, sehingga untuk
tau bintangnya itu adalah setengah dari 0,77 detik, itu sama dengan 0,38 detik. Nah, lalu untuk KP-nya di sini adalah 0,77 dari nilai tau per 0,38, yaitu didapatkan dari nilai tau bintang kali 1,1 yaitu nilai K. Nah, sini didapatkan hasilnya adalah nilai dari KP itu adalah 1,8. Nah, lalu untuk KI itu juga sama caranya, yaitu dari nilai KP per nilai dari taunya itu yaitu 0,77. Di sini nilai dari KI adalah 1,38. Nah, sehingga dengan dua parameter KP dan KI tersebut sudah cukup untuk mengatur dari karakteristik sistem motor DC-nya itu seperti apa sehingga bisa mendekati dalam keadaan tunak. Nah, di sini untuk hasilnya dengan tau itu sama dengan 0,77 detik. Nah, lalu untuk tau bintangnya adalah 0,38 detik. Di sini respon sistem dengan controller PI itu seperti ini. Nah, tanpa adanya derivatif itu seperti ini. Jadi langsung terdapat overshoot di sini, lalu kembali menuju ke set point untuk bisa mengikuti terus dari set pointnya itu. Nah, sehingga di sini sudah mendekati dari titik stabil pada kecepatan motor DC itu. Nah, lalu dengan parameter PID, apabila ketiganya itu dimasukkan semua, di sini terdapat perbedaan di mana untuk nilai dari mendekati settling time-nya, stabilannya itu semakin bertambah cepat dibandingkan dengan data sebelumnya yang hanya menggunakan controller PI saja. Nah, situ bisa kita ketahui bahwa perbedaan dari kita menggunakan controller PI dan menggunakan controller PID itu adalah perbedaan dari settling time-nya itu akan semakin bertambah cepat apabila kita menggunakan controller PID. Nah, berikutnya di sini adalah kontrol sistem desain mengenai AC motor. Jadi di sini kami melakukan pengambilan data AC motor dengan input yaitu 200 rpm. Lalu kami membaca datanya di sini adalah tertera 300 rpm. Nah, di sini masih terdapat error steady state di sini. Nah, sehingga nanti dari data tersebut kami melakukan sistem identification sehingga bisa ditemukan bahwa nilai dari transfer function order satunya itu seperti ini. Nah, yaitu 0,7493 per S plus 0,6044. Nah, lalu kami melakukan pengambilan data lagi untuk memvalidasi transfer function berikut. Nah, dengan pengambilan data kedua di sini masih terdapat juga error steady state dengan input 700 rpm dan outputnya itu masih sekitar 800 rpm. Nah, dari data tersebut ditemukanlah transfer function order 1 dengan menggunakan software MATLAB System Identification. Nah, di sini tertera bahwasanya transfer function order satunya adalah 1,132 per S plus 0,9876. Nah, di sini kami mengambil rata-rata dari kedua transfer function tersebut untuk bisa dimasukkan ke blok diagram sistem kontrol PID controller. Nah, untuk melakukan di sini PID controller ya bisa dicari dengan menggunakan PID tuner dengan memasukkan nilai transfer function sebelumnya. Nah, untuk inputnya di sini menggunakan input unit step, lalu kami melakukan pembacaan datanya, grafiknya dengan scope yang ada di sini. Nah, lalu berikutnya di sini dengan menggunakan PID tuner tertera bahwasanya nilai P-nya itu adalah 1, nilai I-nya adalah 1,28, D-nya adalah 0 sehingga didapatkan grafik seperti berikut pada hasil simulasi. Nah, dari simulasi tersebut kami melakukan implementasi yang pertama pada motor DC. Jadi untuk motor DC di sini kami melakukan implementasi dengan parameter P saja. Di sini masih terdapat osilasi pada controller yang dipakai. Nah, masih berosilasi antara input RPM yaitu 3000 RPM. Nah, apabila kami menggunakan PID controller, kami menambahkan 3 parameter ketiga-tiganya. Nah, di sini masih terdapat overshoot dan settling time yang sedikit, akan tapi di sini cepat untuk menuju dengan titik steady state, tidak berosilasi terlalu lama. Nah, sehingga perbedaan dari parameter P dan PID di sini adalah P untuk menambah overshootnya, semakin mempercepat untuk menuju ke steady state. Nah, apabila
dengan settling time kita bisa menambah parameter I-nya. Nah, di sini dengan parameter PID, di sini kami melakukan pengujian dengan beban. Nah, di sini masih terdapat osilasi, akan tapi langsung menuju ke steady state. Nah, dari overshoot, osilasi langsung menuju ke steady state. Nah, sehingga fungsi dari parameter PID di sini adalah untuk mengurangi adanya gangguan, dan apabila terdapat gangguan di situ, maka secara otomatis sinyal kontrol yang ada pada controller akan bertambah untuk menyesuaikan dari kecepatan input yang ada pada motor tersebut. Nah, mungkin itu untuk penjelasan dan analisis dari mata kuliah desain sistem kontrol. Nah, lalu berikutnya di sini adalah analisa korelasi dengan mata kuliah mesin listrik dan kontrol gerak. Jadi untuk analisanya dengan mata kuliah kali ini yaitu mesin listrik dan kontrol gerak pada sistem kontrol sederhana. Di sini terdapat motor DC dan juga motor AC yaitu motor induksi. Nah, kami mau mengaitkannya dengan kedua hal tersebut yaitu pada plan kami. Jadi di sini ada beberapa macam klasifikasi yaitu motor DC, motor AC, dan juga bagaimana nanti kita bisa menggerakkan atau mengatur kecepatan pada motor DC maupun motor induksi 3 fasa dari sudut pandang mesin listrik dan kontrol gerak itu nantinya. Nah, untuk bagian yang pertama di sini adalah bagaimana dari bentuk dari motor DC yang kita gunakan. Jadi yang kita gunakan merupakan motor DC magnet permanen, di mana dari bagian-bagiannya di sini terdapat shaft atau poros pada motor, yaitu kemudian terdapat komutator lalu rotor. Nah, di sini terdapat coil. Nah, coilnya terdapat pada rotor. Nah, di sini ada magnet permanen yaitu pada statornya, yaitu berupa magnet permanen. Jadi nantinya yang kita gunakan itu merupakan motor DC magnet permanen. Nah, di sini terdapat air gap yaitu di antara dari stator dan juga rotor terdapat celah udaranya. Lalu di sini ada brush yang digunakan untuk penghubung antara poros rotor dengan aliran arus itu nantinya. Nah, berikutnya dari bagian-bagian motor DC ini nantinya terdapat klasifikasi motor DC itu sendiri, yaitu motor DC merupakan motor arus searah, di mana motor DC itu digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berdasarkan prinsip kerjanya, yaitu apabila kita mengklasifikasinya menjadi dua, yaitu motor DC merupakan ada dua, yaitu motor DC sumber daya terpisah dan motor DC dengan sumber daya sendiri, yang artinya apabila kita menggunakan motor DC sumber daya terpisah ya, nah sumbernya itu berasal dari eksternal. Nah, apabila dengan sumber daya sendiri, maka dari sumbernya itu sudah menjadi satu kesatuan dengan rotornya itu nanti. Nah, berikut ini adalah contoh dari motor DC sumber daya terpisah, yaitu di sini terdapat medannya yaitu terpisah dengan angker atau rangkaian jangkarnya itu nanti. Nah, untuk berikutnya adalah dari motor DC sumber daya sendiri yaitu motor DC tipe Sun. Nah, di sini untuk medannya itu menjadi satu kesatuan dengan jangkarnya yaitu secara paralel. Nah, nanti fungsinya itu berbeda-beda apabila dengan motor DC tipe seri. Nah, untuk rangkaian medannya itu digabung secara seri dengan rangkaian jangkarnya ini. Nah, lalu ada juga motor DC yang tipe gabungan yaitu tipe Sun dan juga tipe seri, yaitu digabung. Nah, di sini secara paralel dan juga secara seri, atau juga bisa dengan seri lalu di paralel. Nah, di sini ada short shunt lalu juga ada long shunt. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari motor DC. Nah, untuk dari prinsip kerja motor DC itu sendiri ini mengacu pada kaidah tangan kiri, yaitu prinsip kerjanya adalah penghantar berarus, medan magnet, dan gaya. Nah, apabila dari tangan kiri ini yaitu F itu merupakan gaya yang timbul yang dihasilkan, itu arahnya itu kemana. Nah, itu berdasarkan dari kerapatan flux dan juga arus yang mengalir pada kumparan jangkar. Nah, apabila kita ingin menimbulkan gaya pada yang timbul, nah di sini sebanding dengan kerapatan flux yang ada pada motor DC dan juga arus yang mengalir pada kumparan dan juga adalah panjang sisi dari kumparan itu. Nah, di sini terdapat magnet, dua buah magnet yaitu utara dan juga selatan. Nah, di sini untuk gayanya di sini bergantung dari arah aliran arus. Nah, untuk medan magnetnya sendiri ini menuju ke arah selatan, yaitu dari utara ke selatan, sehingga nantinya dari arah arus yang tadinya itu ke
atas. Nah, ini nantinya dapat kita lihat dengan menggunakan kaidah tangan kiri, nanti hasilnya itu seperti apa. Nah, untuk berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengubah dari kecepatan motor DC, yaitu di sini menggunakan prinsip hampir sama seperti model matematis yang telah dijelaskan tadi, yaitu EA itu sama dengan koefisien dari nilai flux atau, dan N itu merupakan kecepatannya itu bagaimana. Nah, N bisa dicari dengan menggunakan rumus, yaitu VT dikurangi EA kali RA per konstanta dari fluxnya itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa memilih bagaimana kita bisa mengubah kecepatan dari motor DC itu sendiri. Itu bisa dengan mengubah tegangannya atau arus, atau juga dapat dengan mengubah tahanan yang ada pada motor DC itu sendiri nantinya. Nah, di sini IA itu sebanding dengan torsi atau beban yang ada pada motor DC, yaitu IA itu sebanding dengan torsinya. Nah, apabila IA itu semakin besar, maka torsi yang dihasilkan oleh motor DC itu nanti juga akan semakin besar. Apabila IA-nya itu kecil, nanti torsinya juga akan semakin kecil yang dihasilkan oleh motor DC itu nantinya. Nah, ini merupakan rangkaian motor DC secara elektriknya itu. Nah, dimana di sini dapat tegangan sumber. Lalu di sini ada tahanan pada motor DC itu. Lalu di sini dapat arus yang mengalir pada motor DC. Nah, untuk mengubahnya kami menggunakan yang satu ini, yaitu dengan mengubah tegangan yang menuju ke motor DC itu nantinya. Nah, untuk motor DC yang kami gunakan itu adalah motor DC magnet permanen, dimana menggunakan magnet permanen untuk kita bisa menghasilkan flux atau medan magnetnya. Nah, sehingga nantinya untuk medan magnetnya sendiri kita tidak merupakan sumber daya tambahan, yaitu yang mengalir ke stator. Kalau berbeda dengan prinsip kerjanya motor induksi. Nah, apabila kita ingin menghasilkan medan magnet, maka kita harus mengalirkan arus ke koilnya itu nantinya. Nah, sehingga karakteristik dari couple startnya itu tinggi dengan kecepatan yang rendah. Nah, di sini untuk motor DC yang kami gunakan adalah motor DC tipe JGA 25 dengan tegangan operasi adalah dengan tegangan nominal yaitu 12 volt DC. Nah, untuk free run speednya itu adalah ketika 126 rpm, lalu stall currentnya adalah 12 volt DC 1 ampere. Nah, dari data-data tersebut ini kita bisa mengetahui dari model matematis dari motor DC itu seperti apa. Nah, apabila kita mengetahui torsinya itu adalah 4,2 kg kali cm. Nah, di sini kita bisa mengetahui torsi apabila kita memberikan arus pada motor DC tersebut. Nah, untuk rasio-rasio seperti gear, ukuran reduktor dan beratnya itu bisa digunakan untuk mencari dari momen inersi yang ada pada motor DC itu nantinya. Nah, syarat start motor DC itu terdapat beberapa macam, yaitu rangkaian starter dengan proteksi overload, lalu pengaturan tegangan. Nah, untuk pengatur tegangan yaitu dengan kita menggunakan rumus RS, yaitu tahanan start itu sama dengan VT, yaitu tegangan terminal pada motor, per arus start armatur yang diinginkan. Nah, untuk tahanan rangkaian armatur, nah di sini sehingga RS itu sama dengan VT per IS dikurangi dari RA, yaitu tahanan rangkaian armatur. Nah, untuk motor DC berdasarkan perhitungan matematis, bagaimana kita bisa mengetahui torsinya apabila tadi pada data sheet sudah tertera berapa itu torsinya. Nah, di sini kita bisa mencarinya juga dengan model matematis pada motor DC. Jadi yang pertama, T itu sama dengan K TM, yaitu koefisien torsi dikali dengan IA, karena torsi itu sebanding dengan arus armatur pada motor DC. Lalu torsi itu yang dihasilkan itu untuk mengatasi dari inersia dan gesekan pada motor DC. Yang artinya T itu sama dengan J omega plus B omega. Nah, sehingga nanti untuk menunjukkan kecepatan pada motor DC dengan tegangan jangkarnya adalah omega S per EAS sama dengan KTM per LAS plus RA, yang merupakan persamaan elektriknya dikali dengan persamaan mekanisnya, yaitu JS plus B plus koefisien yaitu KTM dan KG. Nah, di sini untuk
yang kita atur di sini adalah inputnya itu adalah berupa EAS, yang artinya berupa tegangan, sehingga apabila kita ingin mengatur kecepatan pada motor DC maka kita harus mengubah tegangan pada motor DC tersebut. Nah, sehingga untuk mengatur tegangan pada motor DC di sini kami ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan PWM maupun dengan pengereman, itu bisa kita gunakan untuk mengatur kecepatan, lalu juga dengan menggunakan pembagi tegangan. Nah, di sini yang pertama di sini adalah menggunakan PWM. Nah, untuk PWM berikut ini adalah diambil dengan tegangan rata-ratanya dari nilai T-on dan T-off pada motor DC. Nah, di sini ditunjukkan bahwa misalnya T-on dan T-off itu lebih banyak waktunya itu yang T-off, sehingga untuk tegangan rata-ratanya itu nanti akan cenderung lebih ke arah 0. Nah, apabila dari tegangan T-on dan T-off itu sama, yaitu 50%, nah nantinya untuk tegangan rata-ratanya itu adalah setengah dari tegangan maksimal pada tegangan tersebut. Nah, untuk di sini yang kita gunakan adalah dengan mengatur tadi cycle-nya, yaitu lebar pulsanya yang ada pada rangkaian kita itu nantinya. Nah, di sini bahwasanya satu periode itu terdiri dari satu gelombang puncak dan satu gelombang pada titik minimumnya. Nah, sehingga nanti dari beberapa periode tersebut bisa kita ukur berapa tegangan rata-rata pada tegangan yang dihasilkan untuk mengendalikan kecepatan motor DC. Nah, di sini dari nilai PWM, yaitu sinyal kontrol yang dari controller menuju ke motor DC. Nah, sinyal kontrol nantinya itu digunakan untuk ke driver motor, yaitu driver motor L293D ini. Nah, sehingga nantinya untuk sumber yang kita gunakan untuk motor ini adalah tetap 12 volt, sehingga nantinya apabila kita memberikan PWM misalnya senilai dengan 50%, yaitu duty cycle-nya 0,5, maka 12 volt dikali dengan 0,5 itu adalah nanti adalah 6 volt yang akan menuju ke motor. Nah, prinsip kerja dari driver L293D ini mengacu pada prinsip kerja dari MOSFET, karena dari dalam L293D ini terdapat MOSFET, sehingga untuk mengatur tegangan sumber pada motor DC itu berdasarkan prinsip kerja dari kaki kolektor, basis, dan emitor. Apabila kita ingin memberikan full yaitu 12 volt, maka di kaki basis di sini juga harus diberikan tegangan nominal sehingga bisa mengeluarkan arus sepenuhnya ke motor DC itu nantinya. Nah, prinsip kerjanya seperti keran air, yaitu apabila kita ingin membuka tutup alirannya, maka di situ kita harus mengontrol kaki basisnya sehingga aliran arus tegangan dari kaki kolektor ke emitor itu nantinya akan terbuka sepenuhnya, tergantung dari arus yang ada pada kaki basis pada MOSFET itu nantinya. Nah, itu merupakan cara kami dalam mengatur kontrol gerak dari motor DC, sehingga nantinya dengan tegangan yang menuju ke motor DC berubah-ubah, nanti diharapkannya adalah kecepatan yang ada pada motor DC nanti juga akan berubah. Nah, berikutnya adalah mengenai motor AC, yaitu alternating current atau arus bolak-balik. Nah, dari bagian-bagian motor induksi 3 fasa atau motor AC, di sini terdapat stator, yaitu stator merupakan lilitan pada motor DC yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet pada motor AC itu nantinya. Nah, lalu untuk rotor di sini, rotor itu merupakan bagian yang bergerak pada motor DC, sehingga dari rotor itu nantinya apabila dikenai sebuah medan magnet, nah nanti dari rotor itu nanti juga akan ikut berputar sesuai dengan arah gerak dari medan magnet nantinya. Nah, akan tapi dari kecepatan stator dan kecepatan rotor itu terdapat perbedaan yang disebut dengan slip, sehingga apabila kita ingin mencari kecepatan dari rotor dan stator itu sesuai dengan ciri-ciri dari motor induksi 3 fasa, di situ terdapat slip, sehingga untuk kecepatan stator itu tidak sama dengan kecepatan rotor. Bisa jadi kecepatan stator itu lebih cepat daripada kecepatan rotor, sehingga nantinya apabila kita ingin mengukur kecepatan RPM pada kecepatan rotor, di situ harus menggunakan alat ukur tambahan seperti tachometer
bukan hanya sekedar melakukan rumus matematis untuk mengetahui kecepatan dari motor DC, motor AC itu nantinya. Nah, dari klasifikasi motor induksi 3 fasa ini ada beberapa macam, yaitu motor rotor sangkar yaitu squirrel cage, lalu motor rotor pelitan atau wound rotor. Nah, dari prinsip kerja motor induksi 3 fasa itu adalah menggunakan induksi elektromagnetik. Nah, dan yang mana dari prinsip kerjanya yang pertama kali adalah prinsip kerja motor induksi 3 fasa ini didasarkan pada hukum Faraday, yaitu tegangan induksi ini akan timbul oleh perubahan induksi magnetik pada suatu pelitan, yang mana tegangan induksi itu sama dengan medan magnet dikali dengan panjang konduktor yaitu dalam satuan meter, lalu dikali dengan kecepatan medan magnet yang menginduksikan konduktor yaitu meter per second. Nah, di sini terdapat gambar bahwasanya bentuk gelombang sinusoidal yang timbul itu karena motor induksi 3 fasa ini bekerja pada tegangan 380 volt. Nah, jadi nanti di sini terdapat fasanya ada 3. Ya, di sini terdapat perbedaan sudut fasa, yaitu ketika satu, yaitu yang satu ini, ketika sudut fasanya itu adalah 0, maka arus I1 di sini akan bernilai positif. Kemudian arus I2 ini dan arus I3 akan bernilai negatif, yaitu di bawah sumbu X di sini. Nah, sehingga pelitan V2, U1 dan W2 yang bertanda silang itu harusnya bertanda titik akan menuju ke kita, yaitu menuju ke pembaca. Nah, sehingga terbentuk suatu flux magnet pada garis horizontal sudut 0 derajat, yaitu kutub S yaitu selatan dan kutub N yaitu utara. Nah, ketika sudutnya itu 120 derajat, yaitu arus I2 itu akan bernilai positif, sedangkan pada arus I1 dan arus I3 itu akan bernilai negatif. Nah, di sini pelitan W2, V1, W2, V1 dan U1 itu akan bertanda seperti berikut. Nah, sehingga arusnya itu menuju ke kita. Nah, pada garis flux magnet kutub S dan N ini bergeser 120 derajat dari posisi awalnya. Nah, nanti akan dari yang semulanya horizontal itu akan bergeser 120 derajat seperti gambar berikut. Nah, berikutnya adalah pengaturan dari kecepatan motor AC. Di sini yang pertama, untuk pengaturan dari kecepatan motor AC itu adalah NS, itu merupakan kecepatan stator. Nah, untuk kecepatan stator ini adalah 120 frekuensi per dari jumlah kutub. Nah, apabila kita ingin mengatur kecepatan dari motor AC, di sini otomatis yang harus kita ubah-ubah adalah frekuensi dari motor AC tersebut. Nah, yang mana frekuensi maksimal pada kita di sini adalah 50 Hz. Jadi untuk frekuensi maksimal yang bisa diatur adalah 50 Hz. Nah, untuk jumlah kutub tidak mungkin bisa diubah-ubah karena jumlah kutub juga bisa untuk mengubah kecepatan, akan tapi akan susah apabila kita mengubah jumlah kutub untuk melakukan pengaturan kecepatan motor AC. Sehingga dari modul kami menggunakan BBM2 voltage untuk mengubah ketegangan. Nah, yang nantinya di situ terdapat variable frequency drive untuk mengubah frekuensi pada variable frequency drive tersebut untuk menggerakkan motor AC itu nantinya. Nah, lalu bagaimana untuk cara start dari motor induksi 3 fasa? Di sini yang paling sederhana kami menunjukkan bahwasanya terdapat rangkaian DOL atau direct online, di mana di sini terdapat rangkaian Dayan dan juga rangkaian kontrol pada starting direct online. Nah, di sini fungsinya itu adalah sederhana, di mana kita menggunakan MCB 1 fasa sebagai pemutus aliran listrik. Nah, di sini terdapat overload yang digunakan untuk mengatasi apabila terdapat lonjakan arus atau beban berlebih. Nah, di sini ada tombol stop untuk menstop rangkaian pada rangkaian kontrol berikut. Nah, untuk start ini, PP start ini digunakan untuk menghubungkan aliran arus ke A1 yaitu koil pada kontaktor. Nah, fungsi dari K1 di sini adalah untuk apabila
K1 pertama kali bekerja, maka di sini untuk kontak pada K1 yaitu 1314 ini akan terhubung, sehingga nanti aliran arus akan melalui K1 dan akan bisa tetap menuju ke koil A1 A2 meskipun start ini nanti tombol start ini dilepas. Nah, sehingga nanti lampu H1 di sini juga akan menyala, sehingga nanti sampai stop atau overload atau MCB ini diputus, ini nanti rangkaian akan tetap bekerja meskipun tombol start itu dilepas. Nah, untuk di sini untuk lampu yang merah ini berfungsi untuk apabila dari torque ini nanti overload, apabila terjadi beban berlebih, itu akan dari rangkaian NC itu nanti akan berubah dari NO akan berubah ke tertutup, sehingga nanti akan menyalakan lampu warna merah di sini. Nah, untuk rangkaian diagram starting direct online di sini rangkaian dayanya seperti berikut ini. Nah, di sini sangat simpel sekali, yaitu dapat kontaktor yang masing-masing 3 buah fasa ini akan masuk ke 3 buah terminal dari kontaktor itu nantinya akan langsung menuju ke motor AC melalui overload. Nah, sehingga untuk karena rangkaian yang sederhana, jadi untuk rangkaian direct online ini difungsikan untuk motor-motor dengan daya yang kecil, yaitu arus start yang tidak terlalu besar sehingga tidak akan terjadi lonjakan arus di sana. Nah, akan tapi apabila rangkaian daya dari motor AC itu sudah membutuhkan yang lebih besar, maka rangkaian direct online ini tidak akan cukup untuk bisa mengurangi dari lonjakan arus pada motor induksi 3 fasa itu nantinya. Nah, di sini oleh karena itu kami menggunakan rangkaian start delta. Nah, untuk rangkaian start delta di sini terdapat rangkaian dayanya yaitu 3 buah kontaktor, di mana ini ada kontaktor utama, kontaktor delta, dan juga kontaktor star. Dimana untuk kontaktor star ini hubungannya itu secara star untuk starting dari motor AC yang pertama, lalu selang beberapa detik, sekitar 5 detik atau 10 detik, nah di sini akan berubah lagi menjadi delta sesuai dengan tegangan kerja nominal dari motor AC itu nantinya. Nah, untuk rangkaian kontrolnya di sini terdapat juga MCB 1 fasa, lalu ada tombol stop, lalu tombol start. Nah, tombol start yang pertama kali di sini adalah untuk menghidupkan timer yaitu K1T. Nah, di mana timer ini nantinya digunakan untuk menyalakan dari K1T yaitu KM1 yaitu kontaktor 1 dan juga kontaktor 2. Nah, kontaktor 2 di sini merupakan kontaktor yang akan menjalankan hubungan star atau bintang. Nah, dari arus yang pertama di sini akan terhubung KM1 di sini, sehingga nanti lonjakan arus pada motor AC itu nantinya tidak akan terlalu besar. Nah, apabila selang beberapa detik, nah nanti di sini akan menghidupkan kontaktor delta di sini. Nah, fungsinya adalah untuk menghidupkan kontaktor delta yang ada di sini sehingga motor bisa bekerja secara tegangan nominalnya. Nah, lalu yang terakhir di sini adalah untuk cara start dari motor induksi 3 fasa. Kami menggunakan mengontrolnya menggunakan VFD yaitu Variable Frequency Drive, yaitu dengan spesifikasi inverter Fuji Electric yaitu tipe FRNO 0,75 CS17A. Nah, untuk standar dari inverter Fuji Electric ini adalah dengan frekuensi 50 Hz. Nah, apabila kita ingin mengubah kecepatan dari motor AC sesuai dari prinsip kerja motor AC tadinya adalah dengan mengubah frekuensi. Nah, untuk inverter sendiri ini bisa mengubah frekuensi pada motor AC dengan cara kita mengubah-ubah tegangan input yang ada pada motor yang ada pada VFD ini nantinya, yaitu berupa analog input. Nah, di sini kami karena tegangan dari analog inputnya itu dari rentang 0 sampai 10 volt, maka dari itu kami menggunakan modul converter yaitu PWM to voltage, yaitu dari PWM 5 volt itu nantinya akan sebanding dengan 10 volt, tegangan 10 volt untuk analog input dari inverter Fuji Electric Vrenic Mini. Nah, sehingga nantinya dari 0 sampai 10 volt itu nantinya akan diubah lagi sebanding dengan 0 sampai 50 Hz pada inverter itu nantinya, sehingga dari 0 sampai 50 Hz sesuai dengan prinsip kerja motor AC. Di sini kita bisa mengatur kecepatan motor AC berdasarkan frekuensi yang diubah-ubah itu nanti.
Ya, berikutnya adalah analisa korelasi dengan mata kuliah mikroprosesor dan sistem embedded. Jadi pada mata kuliah kali ini apa-apa yang dibahas adalah terkait dengan dasar dan arsitektur mikroprosesor, yang kemudian adalah set instruksi mesinnya, lalu antarmuka I/O dasarnya itu seperti apa, nah sistem memori dari microcontroller yang kita gunakan itu seperti apa, lalu untuk komunikasi serial yang digunakan, timer dan counter interupsi, arsitektur, jam komputer. Nah, untuk yang pertama di sini adalah mengenai dasar microcontroller. Jadi apa itu dari microcontroller? Microcontroller itu merupakan sebuah chip, yaitu IC yang dapat digunakan untuk diprogram untuk melakukan rangkaian fungsi untuk mengendalikan beberapa perangkat elektronik. Jadi bagian-bagian dari microcontroller di sini terdapat memori, lalu ada control unit, lalu arithmetic logic unit, input dan juga output yang digunakan untuk proses yang diproses oleh arithmetic logic unit. Nah, untuk spesifikasi dari microcontroller ATmega 328P di sini adalah dengan memori 32 KB memori flash, lalu 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROM. Nah, I/O-nya di sini terdapat 23 jalur I/O. Nah, di sini ada 23 jalur I/O yang terdiri dari pin A, B, dan B, C, dan D. Lalu untuk timer atau counternya di sini terdapat 3 buah timer atau counter dengan beberapa macam bit yang berbeda. Lalu untuk komunikasinya di sini mendukung USART, yaitu Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver atau Transmitter. Lalu SPI yaitu Serial Peripheral Interface, dan lalu ada TWI to Wire Interface. Nah, untuk analog to digital konverternya di sini terdapat 6 kanal, yaitu ADC 10 bit, 8 kanal pada paket THFP dan QFN atau MLF. Nah, untuk tegangan operasi pada IC ATmega 328 di sini adalah antara 1,8 volt hingga 5,5 volt. Jadi apabila kita ingin memberikan tegangan sebesar yaitu 12 volt, nah di situ harus terdapat penurun tegangan agar IC tersebut bisa menggunakan tegangan dalam rentang 1,8 sampai 5,5 volt. Nah, dari CPU yang ada pada microcontroller tersebut di sini terdapat register-register yang akan diproses oleh CPU, sehingga untuk programnya nanti juga harus berupa register untuk fungsi dari pengolahan CPU tersebut nantinya. Nah, pada proyek kali ini yang digunakan untuk microcontrollernya itu adalah ATmega 328 dari Atmel yang memiliki memori sebesar berikut. Nah, microcontroller berbasis AVR atau RISC 8 bit microchip Pico Power performa tinggi dengan menggabungkan memori flash ISP 32 KB dengan kemampuan baca sambil tulis EEPROM 1024B. Nah, untuk jalur I/O serbaguna 32 register kerja serbaguna. Nah, untuk berikutnya di sini adalah rangkaian dari minimum sistem ATmega 328P. Di sini simple sebenarnya. Di sini terdapat regulator, yaitu voltage regulator dari 12 volt menuju ke 5 volt. Nah, lalu di sini ada rangkaian reset yang digunakan untuk mereset mulai program dari awal pada microcontroller yang kita gunakan. Nah, di sini terdapat rangkaian yang penting, yaitu rangkaian osilator, yaitu terdapat kristal di mana untuk mengatur clock pada microcontrollernya itu nanti seperti apa. Nah, untuk semua pin-pin yang ada pada minimum sistem ini nantinya itu akan tersambung dengan beberapa satu paket I2C, sehingga nanti tinggal mencolokkan pin-pin tersebut ke plan yang kita gunakan. Nah, lalu untuk di sini pada microcontroller ATmega 328P ini memiliki 3 buah port secara besar, yaitu port B, port C, dan juga port D dengan 23 pin. Nah, di mana untuk port B ini merupakan jalur data 8 bit yang dapat difungsikan sebagai input atau output. Selain itu juga dapat digunakan untuk yang pertama adalah ICP1 untuk PB0. Nah, di sini adalah microcontroller atau minimum system yang kami gunakan. Nah, ini fungsinya ini salah satunya untuk BBM to voltage ke inverter. Nah, di mana untuk fungsi-fungsi dari pinnya di sini yang pertama adalah ICP1 yaitu PB0, itu berfungsi sebagai timer counter 1 input capture pin. Lalu OC1A. Nah, di sini adalah PB1
PP2 dan PP3 yang fungsinya adalah sebagai keluaran BWM atau pulse width modulation yang akan digunakan untuk mengontrol kecepatan dari motor yang kami gunakan. Nah, lilin A ada MOSI yaitu PP3, MISO PP4 yang digunakan untuk jalur komunikasi SPI. Nah, juga dapat digunakan sebagai jalur pemrograman serial yaitu ISP. Nah, untuk PP6 dan PP7 ini digunakan sebagai clock eksternal untuk timer. Lalu untuk Xtal ya di sini di pin PP6 dan juga Xtal 2, pin PP7 digunakan untuk clock utama pada microcontroller yang terletak di sebelah ground. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, untuk port berikutnya adalah port 7, terdapat 7 bit yang digunakan sebagai input output yaitu bidirectional pin. Nah, yang pertama di sini ada ADC 6 channel yaitu PC0, PC1, PC3, PC4 dan PC5. Nah, dengan resolusi sebesar 10 bit. Nah, analog to digital converter di sini dapat digunakan untuk mengubah input yang berupa analog seperti tegangan atau arus menjadi sinyal yaitu sinyal digital. Lalu I2C ya digunakan untuk komunikasi dengan device lain seperti sensor dengan komunikasi data tipe I2C seperti sensor kompas, akselerometer. Nah, kemudian ada USART yaitu TX dan RX untuk jalur komunikasi. Nah, ini fungsinya adalah untuk membaca serial communication yang akan kami gunakan untuk modul kali ini. Nah, di sini dengan level sinyal TTL pin TXT berfungsi untuk mengirimkan data serial, sedangkan RX yaitu sebagai penerima data serial yaitu receiver. Nah, untuk berikutnya adalah ada interrupt yaitu INT0 dan INT1 sebagai interupsi hardware digunakan saat program digunakan untuk kemudian terjadi interupsi hardware, maka program utama akan berhenti dan mendahulukan program interupsi yang kita gunakan nantinya. Nah, lalu di sini ada SCK yaitu sebagai sumber clock eksternal untuk USART. Nah, lalu untuk T0 dan T1 sebagai masukan counter eksternal untuk timer 1 dan 2. Nah, AIN0 dan IN1 untuk analog input yaitu sebagai analog komparator pada microcontroller itu. Nah, berikut adalah arsitektur dari ATmega 328 di mana di sini terdapat beberapa macam port ya, yang seperti garis besar yang telah kita jelaskan tadi, yaitu ada port B, port C dan port D, di mana port B digunakan sebagai SPI sebagian besar, untuk port C sebagai TWI, lalu untuk USART itu terdapat pada port D. Nah, berikutnya adalah mengenai dari pulse width modulation, yaitu bagaimana kita bisa mengatur lebar pulsa untuk mengurangi daya rata-rata yang dihasilkan oleh sinyal listrik dengan mengubah sinyal menjadi bagian-bagian terpisah. Nah, pulse width modulation sesuai namanya yaitu pulse, yaitu pulsa. Nah, kita bisa mengatur lebar pulsa tersebut sehingga nanti digunakan untuk membagi tegangan-tegangan nanti dengan kita mengambil tekanan rata-rata yang dari BWM itu nantinya. Nah, BWM ini digunakan pada pelon motor DC dan motor AC untuk dapat menghasilkan tegangan yang termodulasi dari 0 sampai 5 volt yang nantinya akan dikonversi menjadi RPM. Nah, untuk dapat memberikan kecepatan yang beragam pada pelon motor AC dan DC adalah dengan tegangan yang bervariasi menggunakan perangkat BWM di mana input dirubah menjadi siklus kerja 0 sampai 100 derajat. Apabila kita menggunakan BWM 20%, maka di situ artinya siklus kerjanya adalah 20% untuk T-on dan T-off-nya itu adalah sisanya yaitu 80%, sehingga nanti bisa kita ambil tegangan rata-ratanya itu berapa dari waktu hidup dan waktu matinya. Nah, dari pulse width modulation tersebut salah satunya digunakan untuk plant motor AC. Di sini untuk DC input yang kita atur yaitu adalah 12 volt. Nah, untuk BWM-nya itu adalah 0 sampai 5 volt, sehingga dari 0 sampai 5 volt itu nantinya dapat diubah menjadi 0 sampai 12 volt yang menuju ke BWM to voltage untuk mengatur kecepatan motor AC yang akan menuju ke analog input dari inverter atau variable frequency drive itu nantinya. Nah, berikutnya di sini adalah fungsi dari program timer, counter dan interupsi yang digunakan pada modul kami, di mana untuk penggunaan timer di sini ada TCCR1A, lalu untuk interupsi di sini ada kita menggunakan current milis. Nah, untuk pembacaannya seperti berikut ini, yaitu dengan penggunaan timer dan interupsi
yang digunakan untuk mengontrol dan memantau perangkat keras, yaitu dari program tersebut dapat dijelaskan bahwasanya TCCR1A negasi sama dengan 1 kurang dari WGM10, 1 kurang dari WGM11. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengkonfigurasi timer 1 untuk kontrol PWM, yaitu pulse width modulation. Nah, dan terdapat beberapa register yang digunakan, yaitu mulai dari TCCR1A, TCCR1B dikonfigurasi dengan mode phase PWM, yaitu WGM10, WGM11, dan WGM12, yang mana dari COM1A dia diatur untuk mengaktifkan mode non-inverting untuk output PWM. Nah, seperti gambar berikut. Nah, serta CS10 dan CS11 itu digunakan untuk menggunakan bridge scaler 64. Nah, sementara untuk fungsi ini adalah if current milis kurang dari last update DC lebih dari sama dengan interval DC. Jadi di sini kita menginisialisasi terlebih dahulu program milis, yaitu millisecond. Nah, untuk current milis adalah waktu yang terbaru. Untuk last update milis di sini adalah waktu yang sebelum current milis. Sehingga apabila kita ingin mengambil data motor tersebut dalam interval 100 milisecond misal, maka kita mengatur interval DC di sini adalah 100 milisecond. Nah, apabila current milis dikurangi last update lebih dari interval DC, maka kita akan menjalankan program berikut. Nah, untuk program yang dimasukkan di sini adalah write with pulse count. Write with pulse count ini berfungsi untuk counter, di mana nanti nilainya akan terus bertambah apabila dalam waktu 100 milisecond tersebut program dijalankan. Nah, untuk programnya nanti ini akan rising, yaitu attach interrupt, digital pin to interrupt. Nah, sehingga nanti program interrupt ini akan lebih didahulukan daripada program yang lain, sehingga nantinya untuk pembacaan dari kecepatan motor DC maupun motor AC itu nanti akan terus terpantau tanpa adanya jeda, karena kita menggunakan program interrupt, yaitu attach interrupt. Nah, ini untuk DC encoder, karena kita menggunakan encoder pada motor DC yang tersambung dengan pin encoder nantinya. Nah, lalu untuk AC, motor AC, kami menggunakan photoelectric sensor yang akan tersambung dengan pin photoelectric. Nah, ya, berikutnya adalah analisa dan korelasi mata kuliah dengan instrumentasi industri. Ya, yang pertama di sini adalah mengenai silabus dari instrumentasi industri sendiri. Di sini terdapat pengenalan dari proses kontrol sendiri itu apa, lalu unit dan standarnya, parameter dari instrumentasi, variabel proses dan sensor lainnya, lalu aktuator yang digunakan itu apa saja, lalu sinyal kondisional dan transmission, piping, dan instrumentation diagram. Jadi yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah pengenalan dari kontrol proses. Ya, jadi apa itu proses kontrol? Yaitu proses kontrol itu merupakan proses untuk mempertahankan kuantitas pada beberapa nilai yang diinginkan dari set point terlepas dari pengaruh dari eksternal. Jadi proses kontrol itu bagaimana kita bisa mempertahankan kuantitas yang kita inginkan. Gimana kita bisa memproses, mengontrol besaran proses sehingga nantinya output yang kita atur di sini sesuai dengan set point yang kita gunakan nantinya. Nah, untuk yang kedua di sini ada unit dan standarnya. Jadi analisa korelasi dengan penugasan kalian adalah dengan unit dan standar. Jadi di sini ada length, yaitu meter dengan simbol M, lalu massa yaitu kilogram dengan simbol kilogram, kg, time second dengan simbol S, electric current ampere dengan simbol A, lalu temperatur Kelvin dengan simbol K. Nah, untuk luminance atau kandela yaitu dengan simbol JD, lalu meter yaitu dengan simbol mol. Nah, terdapat 4 kategori standar, yaitu international standar, primary standard, secondary standard, dan juga working standard. Standar kerja itu seperti apa? Nah, untuk berikutnya adalah variabel proses dan sensor. Jadi untuk apa saja yang digunakan di sini ada beberapa variabel proses dan sensor, yaitu yang pertama di sini ada temperatur. Nah, untuk yang pertama temperatur, lalu pressure atau tekanan, level, dan juga flow. Nah, yang pertama untuk temperatur di sini terdapat
berbagai macam sensor temperatur. Yang pertama adalah RTD atau Resistant Temperature Detector, lalu thermocouple yaitu yang digunakan untuk mengukur suhu, thermistor, dan juga semikonduktor. Jadi yang pertama di sini apa? Resistant Temperature Detector, yaitu temperatur transmitter. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi adanya suhu, yaitu pada temperatur transmitter, yaitu dengan external current source yang digunakan di sini. Nah, di sini terdapat dua terminal, yaitu E+ dan E min ya untuk RTD di sini. Nah, untuk sensornya nanti menggunakan besi seperti ini. Nah, nanti sehingga apabila terdapat suhu yang terdeteksi, maka nanti akan mengirimkan sinyal ke controller seperti PLC ataupun yang lainnya. Nah, lalu yang kedua di sini ada thermistor. Ya, thermistor sini adalah resistor yang bergantung pada suhu dan banyak yang digunakan dalam keperluan industri seperti perlindungan arus berlebih, elemen pemanas yang mengatur sendiri, dan juga pembatas arus masuk. Nah, di sini untuk thermistor sini ada overcurrent protection, ada self-regulating heating element, ada NTC atau negative temperature thermistor. Nah, untuk thermistor jenisnya itu ada NTC sama PTC, yaitu negatif temperatur koefisien dan positif temperatur koefisien. Nah, yang pertama di sini adalah resistansi menurun saat suhu naik apabila kita menggunakan NTC, yaitu apabila NTC biasanya digunakan untuk membatas arus masuk. Nah, untuk resistansi pada PTC itu akan meningkat ketika meningkat suhunya, jadi berbanding terbalik dengan NTC yang apabila suhunya naik maka resistansi turun. Nah, di sini bila suhunya naik maka resistansinya akan juga ikut meningkat. Nah, untuk thermistor PTC biasanya digunakan sebagai proteksi arus berlebih pada sekring yang dapat diatur ulang. Nah, untuk berikutnya adalah thermocouple. Jadi thermocouple itu merupakan sensor suhu yang terbuat dari sepasang kabel berbeda yang spesifik disatukan. Jadi di sini terdapat perbedaan hambatan. Jadi dari satu kabel ini dengan ini, sehingga nanti perbedaan resistansi itu nantinya bisa digunakan untuk menentukan berapa sensing point atau junctionnya itu berapa, sehingga nanti terdapat perbedaan tegangan di sini. Nah, tegangan di sini nantinya akan diubah dengan sinyal conditioning sehingga nanti besarannya bisa diterima oleh controller. Biasanya standarnya untuk di industri itu adalah 4 sampai 20 mA untuk ampere untuk arus. Nah, untuk tegangan biasanya 0 sampai 10 volt. Nah, berikutnya adalah dari thermocouple terdapat beberapa banyak jenisnya. Yang pertama tergantung dari tipe konduktor material yang digunakan, yaitu ada tipe K, T, J, E, sama N. Nah, untuk konduktor material NiCr, nah di sini ada Ni chrome, NiAi, cobrom dengan temperatur yang berbeda, yaitu 0 sampai 1100 derajat Celcius, ada yang minus negatif 185 sampai 300 derajat Celcius. Nah, ini menunjukkan grafik microvolt. Di sini paling meningkat apabila di sini sumbu dari X-nya itu dibanding dengan tipe-tipe yang lain. Nah, untuk berikutnya adalah semikonduktor temperatur sensor. Jadi sensor suhu semikonduktor itu bekerja dengan mengukur penurunan tegangan pada sambungan dioda atau variasi tegangan pada sambungan PN. Jadi sensor ini didasarkan pada prinsip bahwa karakteristik listrik dari beberapa bahan semikonduktor berubah sesuai dengan suhunya. Jadi hampir sama seperti yang tadi, digunakan untuk mengukur suhu, di mana di sini ada P yang artinya positif dan N adalah negatif. Nah, untuk perbandingan dari keempat sensor suhu tersebut, yaitu thermocouple, RTD, thermistor, dan IC sensor. Nah, untuk keunggulannya di sini yang paling menunjukkan paling banyak di sini adalah yang thermocouple karena self power, yaitu powernya sendiri, simple, inexpensive, tidak expensive, dan wide variety,
rentang digunakan untuk pengukuran suhunya itu juga lebih luas, dan juga wide temperature range. Nah, untuk berikutnya di sini ada optical sensor, yaitu kita menggunakan infrared sensor atau sensor inframerah untuk mendeteksi objek. Nah, berikutnya jadi jenis-jenis sensor suhu itu ada thermoresistive sensor, ada thermoelectric sensor, semiconductor sensor, dan sensor lainnya. Nah, untuk pressure sensor sekarang, yaitu ada beberapa macam pressure sensor, yaitu gauge pressure, absolute pressure, differential pressure. Nah, untuk pressure itu apa? Yaitu tekanan adalah gaya yang didistribusikan pada sebuah luas, yaitu A. P itu sama dengan F per A, dimana dari sistem Lens force mass time pressure di sini meter, kalau di force itu newton, massa itu kilogram, time-nya itu second. Dan untuk pressure-nya sehingga didapatkan newton per meter persegi itu dalam besaran pascal. Nah, untuk level sensor di sini, untuk level sensor ada beberapa macam level sensor, yaitu point level measurement, continuous level measurement. Yang artinya apa? Untuk point level measurement di sini artinya untuk pengukuran levelnya itu berdasarkan poin-poin tertentu. Akan tapi untuk continuous level measurement itu untuk pengukuran levelnya atau tingkatnya itu berdasarkan continuous, jadi tidak ada berdasarkan poin-poin tertentu, tapi akan secara terus-menerus mengukur. Kalau point level bisa saja hanya pada titik-titik tertentu. Nah, apabila di antara kedua titik itu tidak ada measurementnya, maka tidak akan terbaca, sehingga menuju ke poin berikutnya baru akan terbaca. Nah, di sini ada perbedaannya point level measurement untuk high low-nya. Hanya ada high low atau tengah-tengah atau seperempat atau 3/4-nya. Lalu kalau continuous mengukur dari jarak kakinya, ya, dari titik terendah sampai tinggi sini akan terus bisa terukur. Nah, di sini ada beberapa cara dari level, yaitu visual inspection, displeasure, capacitance properties, vibrating fork, ultrasonic sensor seperti yang kita ketahui banyak. Nah, untuk level untuk mengetahui status persediaan atau inventory tempat penyimpanan atau storage atau wadah bejana vessel proses. Jadi identifikasi persediaan material, pencegahan overflow, pencegahan overload atau underload pada agitator, pengisian proses yang bersifat batch, pengendalian pengosongan, pengoperasian pada tingkat yang optimum. Lalu untuk flow sendiri, sensor flow mengukur aliran air. Nah, kecepatan aliran massa di sini didefinisikan sebagai massa fluida yang mengalir melalui sebuah luas penampang permukaan dalam tiap detik. Jadi mass flow rate itu sama dengan specific density sama dengan PAV atau cross section area velocity of fluid SI unit kilogram per hour. Nah, dari flow itu berikutnya adalah kecepatan aliran volume, itu didefinisikan sebagai volume fluida yang mengalir melalui sebuah luas penampang permukaan dalam tiap detik. Jadi V itu sama dengan AV, yaitu cross section area velocity of fluid. Satuan standar internasional SI unitnya itu adalah meter kubik per hour. Nah, lalu untuk flow sendiri, aliran itu ada turbulent flow dan laminar flow. Jadi aliran laminator, jadi ketika fluida mengalir dalam layer atau lapisan paralel tanpa terjadi gangguan antara lapisan. Lalu untuk aliran turbulent sebaliknya dari laminar flow, gangguan yaitu gangguan antara yang menimbulkan pusaran atau putaran atau vortex pada fluida. Nah, untuk flow itu sendiri adalah bilangan Reynolds, RI didefinisikan sebagai perbandingan gaya inersia dari fluida, cairan atau gas terhadap gaya drag atau viscous flow fluida untuk menentukan apakah aliran bersifat laminar atau turbulent. Nah, pada sistem kontrol sederhana project based learning kali ini, nah itu untuk sensor-sensor yang dipakai untuk motor DC dan motor AC. Yang pertama, untuk motor DC itu menggunakan sensor encoder dan juga
motor AC itu menggunakan sensor photoelektrik, di mana photoelektrik itu masuk ke bagian optical sensor itu tadi. Nah, untuk sensor encoder itu juga hampir sama masuk pada optical sensor, di mana mendeteksi adanya poin-poin tertentu. Apabila terdapat mendeteksi, maka akan menghasilkan pulse yang akan diolah. Nanti pulse-nya itu menjadi sebuah kecepatan atau RPM yang dapat dibaca oleh controller itu nantinya diproses sehingga menghasilkan bentuk RPM. Nah, untuk sensor encoder dan juga sensor photoelektrik di sini memiliki spesifikasi yang berbeda, di mana untuk sensor encoder menghasilkan 12 pulse pada putaran motor dalam waktu 1 putaran. Nah, untuk pada motor AC, untuk photoelektriknya kami mendeteksi bahwa 1 putaran itu ada 1 pulse, sehingga untuk yang digunakan paling akurat itu adalah yang paling banyak menghasilkan pulse dalam waktu 1 putaran, yaitu motor DC. Sehingga dalam pengambilan kecepatan motor AC di sini masih terdapat kendala, yaitu dalam pengambilannya itu samplingnya itu dalam waktu 1 detik dan itu terlalu lama. Nah, sehingga hasil yang didapat nanti kurang akurat dalam merepresentasikannya dalam bentuk RPM. Ya, mungkin itu dari analisa korelasi mata kuliah terkait dasar sistem kontrol, lalu kemudian adalah mesin listrik dan kontrol gerak, lalu dilanjut dengan mikroprosesor dan sistem embedded, lalu yang terakhir di sini adalah instrumentasi industri. Nah, terkait video demonstrasi yang telah dijelaskan di awal tadi itu sudah terbukti hasil-hasilnya dan diimplementasikan pada bagaimana kita bisa memonitoring motor DC dan motor AC, dan pengambilan datanya itu dapat menggunakan software, yaitu software LabVIEW, sehingga nantinya bisa melakukan transfer function dan PID controllernya itu parameternya berapa. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya dari kelompok 9, Muhammad Bagasandika Pratama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dosen-dosen penguji yang telah mendampingi sampai pada titik ini. Semoga ilmu yang dapat saya dapatkan untuk semester berikutnya bisa bertambah dan bisa menjadi bekal untuk nanti terjun di luar sana di industri. Terima kasih. Sekian dari saya.